Tinggal satu perumpamaan tentang hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah tentang anjing. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha, fatba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu. Famathaluhu kamathalil kalbi, in tatruku yalhath, in tahmil 'alaihi yalhath, aw tatruku yalhath. Dzalika mathalul ladzina kadzdzabu biayatina faqasasil qasas la'allahum yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang seorang yang kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Fansalakha minha, maka dia pun keluar dari ayat-ayat kami. Wattaba hawa, dan dia ternyata keluar dari ayat kami, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin. Syaitan pun mengikutinya, maka syaitan pun menyesatkannya. Walau syi'na la rafa'nahu, kalau kami mau kami akan angkat derajatnya. Biha, walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia condong kepada dunia. Wattaba hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaannya kamathalil kalbi, seperti perumpamaan anjing. In tahmil alaihi yalhath, kalau kau usir anjing tersebut, dia menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu, kalau kau pun tidak mengusir, sama, dia tetap menjulurkan lidahnya. Dzalika mathalul ladzina kadzdzabu biayatina, itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Faqasusil qasasa, bacakanlah kisah-kisah, semoga mereka berfikir. Para ahli tafsir berselisih tentang yang dimaksud yang diperumpamakan dengan anjing. Ada yang mengatakan bahwasanya orang tersebut adalah Umayyah bin Abi Salt Ats-Tsaqafi. Itu ada seorang yang hidup di zaman jahiliyah yang dia sempat menelaah Taurat dan Injil, dia ngerti dan dia condong kepada Hanafiyah, dia tidak menyembah berhala, dia tidak suka dengan agama musyrikin. Dan dia mendapati dalam Taurat dan Injil bahkan akan ada nabi terakhir di jazirah Arab, dan dia menyangka dialah yang akan menjadi nabi. Ternyata yang jadi nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah paham, dia sudah ngerti. Ketika dia mendengar Nabi Muhammad yang dipilih menjadi nabi, maka dia tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan kada Umayyah an yuslim, hampir-hampir Umayyah masuk Islam. Semua itu apa? Karena dunia. Dia yang menjadi pemimpin, dia yang menjadi penguasa. Ketika kerasulan diberikan kepada orang lain, maka dia tidak beriman padahal dia sudah ngerti akan hal tersebut. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang mengatakan ayat ini turun kepada Abu Amir Ar-Rahib, salah seorang dari suku Al-Khazraj di Madinah, yang dia digelari dengan Ar-Rahib. Ada yang mengatakan dia belajar Injil dan dia masuk agama Nasrani. Dan dia dapati dalam Injil bahwasanya akan ada seorang nabi yang diutus oleh Allah di Jazirah Arab. Ketika datang nabi tersebut, maka dia tidak mau beriman karena dia merasa kalah saingan. Dia merasa dia tadinya dijuluki sebagai sang rahib, sang pendeta, orang alim, ternyata kalah kealimannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hasad timbul dalam dirinya, dia condong kepada dunia, dia ingin dia yang diagungkan, dia ingin dia nomor satukan. Ternyata dia kalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun tidak beriman sehingga mati dalam kondisi kafir. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan orang ini adalah Bal'am bin Ba'ura, salah seorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang telah diberi ilmu tentang Taurat, tapi kemudian dia condong kepada dunia. Akhirnya dia pun murtad dan dia kafir kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah berikan perumpamaan seperti anjing. Anjing itu kalau diusir, maka dia pun mengeluarkan lidahnya, menjulurkan lidahnya. Kalau tidak diusir juga, tidak terengah-engah, tidak capek, dia juga menjulurkan lidahnya. Seakan-akan Allah berkata sama saja orang ini seperti anjing. Mau dinasihati, tidak dinasihati percuma. Karena dia sesat di atas ilmu. Dia udah ngerti. Sehingga kau nasihati percuma, tidak ada sama saja. Seperti anjing yang sama saja menjulurkan lidahnya, diusir atau tidak diusir. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya anjing ini adalah perumpamaan seperti orang yang tamak terhadap dunia. Karena mereka, ketiga orang ini, Umayyah bin Abi Salt, Abu Amir Al-Fasik, dan Bal'am bin Ba'ura, mereka kenapa kufur? Karena mereka akhlada ilal ard wattaba hawah, karena condong kepada dunia. Orang kalau sudah rakus terhadap dunia, mau dikasih dunia atau tidak, sama saja menjulurkan lidah, tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Seperti anjing
yang menjulurkan lidahnya melulu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Law kana li ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan." Kalau anak Adam diberikan 2 lembah dari emas, maka dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Dia tidak pernah puas ketika tujuannya adalah dunia. Inilah 3 perumpamaan yang Allah sebutkan tentang hewan, dan ada perumpamaan yang lain